ketenangan dalam menjalankan syariat. Itu keberuntungan. Menghargai orang terdekat, menyayangi seorang wanita, menyayangi seorang ayah, istri, suami. Ini nggak ada mama sini. Kalau ada mama kita bilangin, hormatin tuh suami. Ya, kunci surganya. Tapi suami jangan sombong, mentang-mentang megang kunci surga, dia lupa bahwa keberuntungan dia dunia akhirat ada di istri. Dia lupa. Istri itu kalau ngejaga amanat suami, pahalanya, Masya Allah, banyak banget pahalanya. Dia nggak keluar rumah, dia jaga kehormatan suaminya, ya. Dia menjaga perasaannya demi suaminya, pahalanya doang itu, isinya pahala. Nggak pakai zikir banyak-banyak, nggak pakai, udah. Dia cuciin baju suaminya, dia perhatian sama suaminya, dituangin teh kepada suaminya, pahalanya lebih gede. Istri memang nggak keluar-keluar, yang keluar berjuang itu suami. Semua amalan suami di luar kembali kepada istrinya. Kenapa? Karena dia menjaga amanah sedemikian rupa. Jadi kalau kita mau tahu, ini gini nih istilah katanya, kita punya kunci villa, tapi yang punya villa bini kita, gitu. Enggak? Kunci villa ada sama kita nih, tapi yang punya villa nih isi dan fasilitasnya bini kita. Itu tuh kalau suami tuh, biar ngormatin nih, biar sayang sama bini. Kita nggak ridho nih sama villanya, gimana mau masuk? Kita buka pintu doang, nggak ada isinya. Lu pintu surga ya, buka doang ya, buka. Tapi nggak ada isinya. Disitulah disuruh kita untuk menghormati pasangan kita. Walaupun kita memiliki kuncinya, tapi fasilitas di dalamnya itu istri kita yang punya. Begitu juga sang istri, dia harus mendapatkan ridho seorang suami, karena kuncinya ada di situ. Dia nggak bisa masuk walaupun untuk istana dia. Berarti semuanya saling membutuhkan, saling ketergantungan. Nggak ada yang bisa sombong, nggak ada. Ya, kita harus ngerti ilmunya. Pasangan kita itu adalah kunci kita. Udah begitu aja. Orang terdekat kita adalah fasilitas kita. Ya, ini yang bakal menjadikan kelak di yaumul akhirah adalah satu kebahagiaan yang abadi dan kita dapatkan secara ridho. Alhamdulillahi wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah, la haula wa la quwata illa billah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kita berkumpul dan bersua bersapa, saling sapa menyapa dengan tasafuh, bersalaman, mengucapkan salam dan menjawabnya, bagian dari nikmat karena kita masih dikasih oleh Allah izin untuk masing-masing dari kita berzikir, hadir di majelis yang senantiasa kita ingin jaga keistiqomahannya. Kita ingin raih mahabbah cinta Allah karena amalan yang dawam walaupun sedikit itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada amalan banyak, amalan yang kelihatannya bagus tapi hanya sepatah-sepatah. Nah, ini kita udah sekian kali dapat diberikan oleh Allah izin hadir, karena bagi seorang hamba umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila masih digerakkan kakinya melangkahkan diri untuk taqarrub kepada Allah, terutama hadir di majlis ini, bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seperti yang jelas disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki dari hamba satu kebaikan, maka diberikannya faham agama. Nah, ini kita datang ke sini, kita hadir di sini, kita ada di sini dalam rangka ingin sedikit menambah khazanah keilmuan kita pada agama, dan ini bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari langkah kita, dari kesempatan kita, dari kesehatan yang Allah berikan kepada kita, senantiasa diberikan oleh Allah limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya untuk kita, dan dilipat gandakan kita
kepayahan, kepenatan dan perjuangan kita untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bagian dari nikmat kita berkumpul di malam Jumat, di hari awal Sayyidul Ayyam, hari yang dimana banyak kefadilahan, malamnya, ya, detik-detiknya, pagi, siangnya, sampai sorenya, bagian dari Sayyidul Ayyam. Maka semua titik-titik tertentu yang memang dikhususkan di hari Sayyidul Ayyam itu adalah tempat mustajab, tempat di mana kalau kita bermunajat kepada Allah diterima, tempat di mana kalau kita hadir majlis zikir, doa, ayat-ayat Quran kita bacakan, di situ tercatat jelas, terpampang, istimewa. Karena memang hari yang istimewa itu kita isi dengan rasa syukur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah zikir sholawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kalau kita menjaga zikir kita kepada Rasulullah, sholawat kita kepada Rasulullah, kita mendapatkan kelak di yaumil akhirah syafa'atul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masuk di tanggal, kalau di masa ini tanggal 25 ya. 25. Kemarin tanggal 22 itu ada peringatan Hari Ibu. Ya, Mother Day. Bahasa Cilongoknya Mother Day. Ini Hari Ibu. Penting nggak kira-kira itu Hari Ibu kita rayakan? Sebetulnya Hari Ibu bagi seorang muslim itu tidak ada ketetapan waktunya, karena memang penghormatan kita kepada seorang wanita yang telah melahirkan kita adalah setiap saat menjadi istimewa. Ini nggak ada tuh katanya khusus hari apa ya, Hari Ibu ini kita kasih kembang, kita kasih hadiah, kita ucapkan selamat, kita bla 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 lah, banyak lah. Jadi akhirnya ketika ada pengkhususan waktu penghormatan, kita tersekat, ya, penghormatan kita hanya kepada waktu-waktu itu. Padahal hormatnya kita kepada seorang wanita yang telah melahirkan kita itu harus setiap saat, harus setiap hari. Bayangkan satu hari aja itu ada berapa waktu kita bersama beliau. Ada juga yang tidak bersama dengan beliau. Jadi nggak perlu nungguin ada peringatan-peringatan itu, nggak perlu. Karena satu kewajiban bagi kita hormat kepada ibu. Di sini kita membahas tentang hak-haknya hukukul walidain, kedua orang tua, ya terutama ibu. Tapi nggak kalah penting karena di sini isinya bapak-bapak semua nih, calon-calon bapak yang belum nikah. Ya, ini dikatakan al-walidaini huma sababun fi wujudil insan. Adalah kedua orang tua itu penyebab adanya seseorang itu ada. Ya, penyebabnya itu adanya kedua orang tua. Kita ini ada di muka bumi ini sebabnya ada. Ada yang dititipin, ditakdirkan oleh Allah untuk berperan sebagaimana orang tua kita. Laula anahuma mastaraha walaula saqahuma ma tana'am. Apabila bukan karena susah payahnya kedua orang tua kita, maka seseorang itu, seorang anak tidak akan merasakan adanya kenikmatan. Gitu. Dan apabila bukan karena kesukaran keduanya, maka seorang tidak mengecap satu kenikmatan. Jadi kedua orang tua ini peranannya penting. Ya, kita nggak mungkin wujud, nggak mungkin ada, nggak mungkin kita bisa baca, nulis, ya, ngomong tanpa ada perjuangan, susah. Jadi payahnya mereka. Wa amma abuhu faqad badala wus'ahu fi ma ya'udu ilaihi bin naf'i min tartibi hismihi wa ruhihi. Adapun seorang ayah mencurahkan kemampuan pada sesuatu yang kemanfaatannya kembali kepada anak itu, mulai dari pendidikan, tumbuh, dan ruhnya dapat bisa menyesuaikan diri. Adapun ibu yang telah mengandung, melahirkan dalam kondisi susah payah, ya, ibu nih, kalau kita tahu ibu, tahu sendiri dah, perjuangannya tidak ada yang tidak payah dari seorang ibu.
Karena tuntutan seorang ibu selain dari taat kepada suaminya, dia juga harus dan wajib sayang kepada anak yang dikandungnya. Jadi perjuangannya lebih berat. Fayajibu alaihi an yadhkuru ni'matahuma liyashkuruhuma 'alaiha. Adapun maka wajib bagi seorang untuk selalu mengingatkan kebaikan keduanya agar ia bisa berterima kasih, syukur kita kepada orang tua yang ngerawatin kita, ya, yang udah besarin kita, yang udah ngedidik susah payah ngerawat, yang tumbuh tangan kita sempurna. Anak kecil kan tahu sendiri kalau lagi ngapa-ngapain, yang dia pegang pisau, yang dia nutup pintu, ya. Kalau tidak karena orang tua mungkin udah pada cacat nih. Gitu. Itu kudu ingat. Nggak mungkin kita wujudin sekurang-kurangnya dalam hubungan kita kepada orang tua, tetap dia adalah panji utama kita, ya, sebagai orang yang mewujudkan diri kita hidup. Gitu. Kan ada tuh orang kalau lagi dalam keadaan gimana susah, ngatain emaknya, ngatain bapaknya, nggak mungkin gue begini dah, nggak mungkin gue jadi orang miskin kalau nggak karena dia. Gitu. Bapak gue, emaknya gue lahir miskin sih, gue jadi miskin deh. Maki-maki orang tuanya. Padahal semua itu sudah ada setelannya, sudah ada peranannya, ya, kodoknya, sudah ada kadarnya yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kewajiban seorang anak itu wajib hormat, syukur kita kepada kedua orang tua. Wa amma yamtathilu amrohuma ila idza dzakara bi ma'siyatin, harus menuruti perintah keduanya, kecuali apa? Perintah itu yang berbau maksiat. Itu karena la ta'ata li maksiatil khaliq. Kita nggak boleh taat terima perintah kalau dia berbau kemaksiatan. Wala yu'dhihuma walau biqaulin uffin wala tutilu jidalahuma. Jangan kita ngelawan, ya, jangan kita nyakitin walaupun hanya sepatah ungkapan kalau di Arab kan itu sebutannya kalau di sini kan atau cek, ya, itu tuh kan, itu kayaknya nggak ada beban tuh. Kalau orang tua kita sakit sebab ucapan itu, ya, celetukan itu telah memberikan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik-baik, ya, ini sama orang tua, terutama ibu. Ya, kalau kita suruh ada begitunya tuh, kedengeran sama dia. Dia bilang, aduh, anak gua daya, baru disuruh segitu aja. Sedangkan dulu waktu masih kecil, nanya sesuatu, minta sesuatu yang sama, masih aku sabari. Sekarang aku hanya minta sekali, dua kali, dia udah mengeluh. Dengan ceknya tadi, dengan atau ahnya tadi, ngeluh. Yang lain ntar bisa ya, ntar aja kan bisa, gitu tuh. Ahnya itu bikin pegel. Kita kalau denger temen aja ngomong, deh, temen nih, kita kagak demen. Serius ya, bukan bercanda. Kan ada yang bercanda, deh, itu nggak ada artinya. Pokoknya sesuatu yang menyinggung. Di sini bertitik beratnya itu pada ketersinggungan. Beda kalau bapaknya tahu anaknya modelnya begitu, dia nggak kesinggung. Biarin amat bocah tumbuhnya di jalanan. Biarin dia, gue mah kagak ngambil hati. Itu beda. Bapak ibunya kagak ngambil hati. Karena apa? Dianya juga begitu. Dianya juga begitu, orang tumbuhnya di tempat apa istilahnya keras, ya. Deh, Pak, ntar aja apa? Deh, kayak gitu-gitunya. Itu nggak diambil hati karena nggak sakit hati. Tapi kalau sesuatu yang menimbulkan rasa sakit, walaupun dengan ucapan yang tidak bermaksud, itu udah dosa. Kayak gitu misalnya. Ada macam-macam lah sifatnya. Tetap kalau udah nyinggung, ini aromanya aroma nyinggung, ya. Kalau ada teman ngomong, lu jangan nyinggung lu sama guru gini-gini. Enggak, kalau dia bercanda enggak. Kalau dia berteman sama kita yang sifatnya kita pemahami, ya, kita nggak ada ketersinggungan. Itu enggak. Makanya latih diri kita untuk mudah memaafkan, mudah anggap ringan. Biasa kali dia itu mah, paling dia lagi lupa. Jangan diambil hati, karena waktu kita ngambil hati, sakit hati, gampang sensitif terhadap sesuatu, itu timbal baliknya kepada orang yang bersikap terhadap kita. Padahal dia mungkin lagi sakit gigi, kan, siapa yang tahu dia sakit gigi. Gue disuruh-suruh mulu sih, ngebet nih, gitu. Nah, yang lagi sensitif nih, berasa banget, berdoa dah dia sama Allah. Gitu. Jadi teguran bagi orang, ya, bukan cuma terhadap pelakunya,
tapi orang yang berperan kepada sumpahnya. Kalau gampang nih orang sakit hati, marah, gampang tersinggung, sensi, itu juga dia memberikan kesialan kepada saudaranya, kepada anak istrinya, kepada suaminya misalnya. Makanya disuruh kita benar-benar paham tuh teorinya. Di sini kan kita lagi ngebahas tentang bagaimana orang tua, tapi peranan orang tua itu manusia juga, yang kita sendiri akan menjadi orang tua. Dan mungkin di sini banyak yang udah jadi orang tua, bahkan udah ada yang punya cucu. Ya, boleh ya. Udah yang tua-tua banget nih, dari yang kencur sampai yang udah jadi jengkol di sini. Tapi peranan itu sama. Kalau kita wajib menghormati orang tua, berarti orang tua wajib menyayangi anaknya. Penghormatan dan kasih sayang itu ada pada timbal baliknya. Kalau kita rajin-rajin, kita doain anak yang kurang sopan, mungkin kita kurang didik dulu dia, sampai dia jadi anak yang tumbuh kurang sopan. Atau mungkin kita terlalu memanjakan. Gitu. Yang kena bukan orang lain. Yang kena kita sendiri. Anak nggak sopan sama orang tua. Yang kena anak itu sendiri. Tapi orang tuanya juga harus muhasabah. Kenapa nih anak bisa durhaka sama gua? Kenapa bisa nyakitin gua ya? Muhasabah. Introspeksi. Bisa jadi aku begitu. Kalau dia tidak begitu, bisa jadi makananku kurang baik. Kalau dia makanannya baik, udah berusaha halal, bisa jadi dosa-dosaku yang belum diampuni oleh Allah. Jadi harus terus mengintrospeksi diri, bukan menunjuk dan menyalahkan peranan orang. Walaupun dia anak sendiri. Emang anak kagak tahu diunduk, nah gitu. Anaknya bapaknya gitu juga sama bapaknya. Babak dasar. Padahal itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kita nggak mungkin melahirkan malaikat. Kita nggak mungkin. Anak itu fitrah, tergantung bagaimana pola didik kita, bagaimana makanan kita, bagaimana keseriusan ibadah kita sebagai hamba Allah. Itu akan membentuk nasib mereka. Nah, pembentukan itulah yang harus ditelaah dengan ilmu agama yang memang diajarkan, dianjurkan, disarankan. Telaah lagi, supaya apa? Supaya tersusun rapi. Oh iya, tugasnya anak sama orang tua, yang masih punya orang tua nih, biar kata aki-aki juga masih orang tua nih. Pak Yudi masih punya emak. Masih sama-sama tua, beliau udah tua, masih punya orang tua. Di situ ada nikmat, masih keramatnya masih hidup. Masih ada kenikmatan. Tapi ada juga yang masih muda-muda, yang masih bocah, udah nggak punya emak, nggak punya orang tua. Nah, di situ ada namanya penghormatan terhadap yang lebih tua. Penghormatan kepada bibi-bibinya, perwakilan dari seorang ibu. Jadi nggak pernah yang dibilang, aduh nggak punya emak nih, nggak ada tempat berpahala. Enggak. Ente hormat sama orang, ente udah berbakti kepada orang tua. Ente sayang kepada pasangan, ente berbakti kepada orang tua. Itu. Jadi apa yang dilihat tidak baik, itu akan menyakiti orang terkasih kita. Itu aja sih. Gampang simpelnya ya. Siapa yang menyakiti orang lain akan secara tidak langsung menyakiti orang yang terkasih. Siapa yang terkasih? Ibu kita. Siapa yang paling kita sayang? Mungkin sama istri kalau nggak sayang, kita masih sayangan emak daripada bini kita. Tapi kalau kita tega nyakitin istri kita, nyakitin pasangan kita, nyakitin anak kita, yang paling sakit siapa di situ? Ibu. Gua nggak ngelahirin lu jadi penjahat. Lu biar kata sayang sama gua, gitu kata emak nih. Tapi gua nggak ridho kalau lu zalim sama pasangan. Gua nggak ridho lu zalim sama cucu gua, kayak gitu. Kita ingat kalau kita berbuat jahat, sebetulnya yang paling sakit itu orang yang paling kita sayangi. Katanya kan, gua kalau enggak bapak gua yang disebutin, enggak karena emak gua yang lu katain, kan gitu. Kan selalu tuh itu jadi acuan untuk kita menjaga harga diri keluarga. Begitu. Padahal kalau kita sendiri yang zalim terhadap orang dekat kita, itu menyakiti yang katanya kita sayang. Siapa ya? Orang tua. Siapa sih yang nggak sayang sama orang tua? Pasti sayang. Sedikit sekali lah. Ada orang-orang tua yang zalim, memang ada. Ya, tapi bisa dihitung dari 1000 mungkin ada cuma 2-3 lah. Karena dikit. Semua tumbuh dengan kasih sayang. Adapun orang tua yang memang zalim kepada anaknya, mungkin ada kelainan mental. Ya, dia hanya ingin menjadikan seorang itu beban. Dia ingin egois dengan keenakan dirinya. Zalim kepada orang di sekelilingnya, dia nggak peduli. Perasaan itu yang penting sama gua, bukan sama orang, begitu. Nah, itu bagian dari laknat. Ketika orang berbuat jahat, ketika orang membuat terdekatnya sedih, sampai menetes air matanya, ingat yang paling murka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita beramal harus sempurna.
Jangan sama orang lain doang baik, ya. Sama orang lain baik banget, masya Allah. Tapi sama orang dekat begitu terasa menyakitkan. Bak penjara di dalam jiwa, ya, yang di dalam kerangkeng perasaan. Tuh, bahaya. Dia nggak bisa berontak, dia cuma punya perasaan. Dia terpenjara oleh keadaan. Yang nyakitin dia bapak dia, yang nyakitin dia suami dia, yang nyakitin dia istrinya. Misalnya gitu. Sama, satu sama lain harus imbang, harus berimbang. Ya, supaya Allah memandang kita dengan kacamata rahmatnya, dengan perlindungan. Jadi kalau kita ngerasa pengen dicintai orang-orang terkasih, maka cintailah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Siapa sih orang sekeliling yang paling dekat? Ya istri kita yang kita nobatkan, yang kita ambil dari anak orang lain. Bayangin tuh, bini yang gedein siapa? Yang make siapa? Masa nggak dijaga? Gitu juga. Ini kalau ada emak-emak juga kita sebutin nih, harus takzim, hormat kepada suami juga jauh lebih penting. Karena surganya ada di sana. Sebelum kita menjadikan orang tua kita tempat utama rujukan kita berbakti, berbaktilah kepada orang yang dalam genggaman kita, kuasa kita. Siapa itu? Anak bini. Ente katanya sayang sama emak, anak bini di bawah genggaman lu. Sayangin itu, buktiin kalau lu sayang sama emak. Gitu. Karena di mata mereka kalau kita nyakitin orang terkasihnya, dia juga sakit hati. Kalau kita zalim hamba Allah yang lain, orang tua kita sakit hati. Yang paling sakit hati lagi siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita katanya mengaku umatnya, yang kita katanya kalau lagi sholawat banyak, yang kita katanya kalau lagi maulid ya iurannya lebih banyak, yang katanya lagi lebaran rameh banget, ya meriah banget, ngaku sebagai umatnya, tapi berperilaku seperti binatang dan iblis laknatullah. Merasa mulia, merasa agung, merasa sudah cukup, merasa, tapi dia tidak berarti kepada orang-orang di sekelilingnya. Dia hanya menjadi beban perasaan kepada orang-orang terdekat. Begitu mau ngaku umatnya, begitu mau ngaku hamba Allah, lucu jadinya. Jadi totalitas, kalau ingin menjadi orang baik, tunjukkan baik kepada seluruhnya. Enggak setengah-setengah, aku baik sama yang sebelah aja. Enggak begitu. Agama turun itu sempurna untuk kesemuanya. Enggak pilih-pilih kasih. Kewajiban kita di sini sempurna, di sana tidak. Maka kita wajib menyeimbangkannya. Gitu. Apalagi yang punya bini dua. Satu tuh sama yang satu kudu adil. Perasaan satu sama yang lain harus dijaga. Ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah menggegerkan atau menggetarkan arsy-Nya di saat kita mengijab kabul. Kita telah mengikat sumpah kita kepada pasangan kita. Bahaya. Lah nggak pernah ngerasa gedein. Maaf banget kalau nggak sopan. Emak babanya nggak pernah. Ya kalau selama gede gua nggak pernah ngelihat deh. Nah ini lakinya, enak-enak sekonyong-konyong dia nikmatin, ya, dia gamparin, dia gapokin, ya, dia zolimin perasaannya. Masya Allah, siapa yang paling marah? Mungkin dia nggak bisa marah sama kita, enggak. Yang paling marah yang memiliki jiwanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah itu datang hari pembalasan, sia-sia kebaikan seluruh alam yang kita lihat berjasa di dalamnya. Alam nih ngelihat kita berjasa banget nih. Dunia seisinya nih tahu kita orang baik. Tapi sama orang terdekat kita zalim, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyidang dan membatalkan kebaikan sebesar itu. Bayangin, hati-hati. Ya, kita kalau sama orang dekat tuh Masya Allah, sama orang jauh kita baik, sama orang dekat kita enggak. Padahal orang rumah, kalau kita lagi sakit siapa duluan yang buyek? Ucapan siapa duluan yang kita pengen denger? Orang dekat, mak gua lagi sakit, lu kagak ngapa gitu. Kadang-kadang kan kita pengen denger nih, sekesel-keselnya kita nih misalnya lagi gondok gitu. Kita pengen denger, bang, lu ngapa bang? 2 hari manyun aja, ada yang mules, ada yang nggak enak, apa nih bang? Itu rasa itu lebih nikmat dibanding suara-suara basa-basi orang-orang sekitar. Basa-basi orang jauh nih, ya Allah doain, pakai stiker lagi doain ya. Kalau di WA tuh kan doa stiker banyak banget ya. Kagak ada perhatian, nelpon kayak gitu ya. Gitu, guru, kenapa guru? Ya, Ustadz kenapa? Bapak kenapa? Bang Ucup gimana? Enak gitu kalau kedengeran suaranya. Tapi kalau orang jauh beda dibanding orang deket. Jauh lebih kita denger, pengen arep-arep orang deket. Di samping kita nanyain kabar tiap hari, kita gak pernah bosan. Itu kita sakitin. Coba ada pikir dah. Waktu kita tidak bisa ngapa-ngapain, maaf ya, cebok aja gak bisa. Siapa yang paling peduli?
Tetangga yang katanya banyak banget dulu kita utangin jutaan, puluhan, datang dia nyebokin. Nggak bakal. Yang ada tuh orang paling deket, anaknya, bininya, lakinya. Kalau ada mama kita bilangin lakinya yang paling, karena di banyaknya laki. Kita konsen ke laki dah sekarang ya. Iya, hati-hati sama orang deket. Surganya kita itu ada sama orang deket, nerakanya kita juga ada sama orang deket. Serem pokoknya orang deket. Kita jaga, kita yang diangkat, kita zolim, kita yang digilas, kita yang dipetes, nauzubillah min dzalik. Serem. Jadi kesaksian yang paling sempurna adalah saksiin orang dekat. Kan ada tuh kalau lagi kita meninggal, isyhadu annahu bin adil khair, ya kan? Saksikan dia adalah orang yang baik, maka akan menjadi saksi baik. Kan yang nyaut tuh jamaah pada ngomong khair. Baik. Lu mah kagak kenal ngata baiknya doang. Yang paling kenal siapa ya? Yang paling dekat ya kenal. Kata yang dekat, sejuta orang lu ngomong baik, gue yang tahu. Kata orang deket nih, ini kan sejuta orang ngatain lu baik, gue yang tahu. Gue tahu kandangannya gimana, gitu. Mau ngomong apa kita? Mau make muka seperti apa kita di hadapan Allah? Kalau semuanya terbuka, telanjang, tidak ada tertutupi oleh sitar atau kain sehelai pun. Yang ketahuan aib, kotoran, kerusakan, kesombongan, keangkuhan. Di mata orang luar biasa. Kita banyak lihat pejabat-pejabat sekarang, wah kalau di medsos, masya Allah, mesranya bukan main. Nggak lama nih lepas dari jabatan, gugatan cerai, gugatan. Kemarin bukannya kita ngelihat kayaknya ditonton rame, mesra banget ya. Mesra nggak mungkin nih. Kita masih manusia soalnya, kita bukan malaikat. Masih rentan dengan kesalahan. Jangan sombong, jangan kita merasa suci. Akhirnya Allah uji. Itu Allah yang pengen negor. Kayak gitu sebetulnya. Itu makanya hati-hati sama orang dekat. Mak kita paling tahu, bapak kita paling tahu kita. Kita itu udah sama orang dekat udah telanjang, tau nggak? Kita sama orang dekat kita itu nggak ada yang kita mau bagus-bagusin, nggak ada. Makanya jaga, paling utama ngejagain orang dekat, karena dia bisa menjadi kesialan, karena dia juga bisa mendatangkan keberuntungan. Gitu. Selain kita memperingati Hari Ibu, kita juga harus memperingati hari kasih sayang orang terdekat. Harusnya begitu dong. Orang terdekat penting banget. Nggak emak, nggak anak, nggak laki, nggak bini, semuanya. Kesempurnaan adanya kita di muka bumi ini. Coba dah, Al-Fakir nih misalnya mau ngajar ke sini tadi, bini dongkol di rumah, nggak tahu apa yang mau kita omongin. Pengaruh banget itu. Kita mau ngajar nih, di rumah lagi sumpah nih misalnya nih. Ya, biar kata Ustadz juga kan manusia kita bilang. Daru, nih sekalian aja kita zikir aja sama doa. Paling begitu Ustadz ngomong. Nggak usah teori banget dah. Ustadznya lagi puyeng. Kenapa? Di rumah digerutuin. Bayangin, siapa yang menyebabkan konsentrasi orang bisa berubah? Kecuali orang-orang terdekat. Pengaruh banget. Pengaruh. Makanya hargain orang dekat. Al-Fakir nih kalau mau berangkat aja minta ridho. Setiap mau keluar. Minta ridho. Ridhoin ya mah. Doain ya mah. Biar kata dia adalah seorang istri. Lemah. Kewajibannya ada sama siapa? Taat doang kewajibannya. Tapi tetap kita hormatin, kita jaga. Itu harus kita jaga. Kepada orang terdekat. Ya, anak, bini. Itu pengaruh banget. Rapat aja bisa acak adul. Pemimpin, presiden, coba orang dekatnya bikin ulah. Agak bakal dia. Yang ada peladat-pelodot waktu lagi ngomong. Yang saya hormati para ini ada masalah kayaknya sama orang deket nih. Ngomong kayaknya kagak kena. Yang saya sayangi ya, orang-orang yang jauh-jauh, yang deket-deket ngomong udah acak-acakan. Kenapa nih? Kenapa? Coba teliti. Ternyata orang paling dekat tidak mengawasi, tidak mencintai, ya, tidak mengarahkan, memotivasi. Makanya penting banget orang dekat kita jaga. Siapapun statusnya. Jadi bukan cuma Hari Ibu doang, bukan. Yang kita pengen tekankan adalah hari orang-orang terdekat. Itu terkasih kita. Semuanya kita sayangin orang dekat. Teman-teman kita yang paling dekat, yang paling peduli, yang kalau orang kagak bisa dihubungin, hanya dia yang bisa dihubungin. Bayangin. Jaga itu. Hormatin, nggak bisa dihargain sama upah. Dia mah ada karena orang kaya aja gue jadi kenal, jadi deket. Karena dia ini, jangan karena itu. Jangan karena itu. Karena di sebalik kebaikan kita rawat dan merawat, itu akan menjadi penghisaban saksi di saat kita meninggal kelak.
Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi motivasi kita menjadi hamba Allah yang baik, baik kepada suami, istri, anak, ya, kepada ibu, orang tua, paman, semua yang ada di sekeliling kita yang baik. Kita tergolong hamba Allah yang menghormati keadaan, dan kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmatnya, karena dalam keadaan apapun kita faham dan diberi tahu oleh Allah nikmatnya ilmu. Ini nggak bisa kalau nggak tanpa ilmu. Dikasih sama Allah ilmu supaya kita menikmati perjalanan hidup kita sampai kelak di yaumul akhirah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.